Shalom keluarga PCC. Shalom. Mari kita sebelum memuji bersih pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang senantiasa kami sembah, terima kasih Tuhan, Engkau sudah kumpulkan kami anak-anak-Mu hari ini di tempat seperti biasa kami berkumpul di Kembang Anom. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai perjalanan kami, Engkau memberikan keselamatan sehingga kami boleh sampai di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersama-sama menaikkan pujian kami, penyembahan kami, karena itu sudah menjadi ucapan syukur kami yang kami naikkan lewat pujian dan penyembahan kami pada hari ini. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan, kami selalu ingin bersekutu dengan, selalu ingin menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya di setiap penyembahan kami, Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami, di setiap pujian kami, Tuhan Yesus bertahta di dalam pujian kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita mulai memujikan menyembah Tuhan. Fokus pikiran kita, hati kita pada Kristus yang sudah melakukan perjalanan kita dalam kehidupan. Tidak perlu berarti dia susah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh pengikut ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghidup ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh
your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy Terima kasih Tuhan. Engkau yang memilih setiap kami di tempat ini Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena segala talenta yang kami miliki Tuhan, tapi semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Semua karena kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur itu Tuhan. Kami mau memberikan segalanya untuk Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku.
rinduku kepadamu. Senang hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku, Seluruh hidupku memujimu Tuhan. memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu, Ini adalah dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Oh Tuhan,
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima doa syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku lawan selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatimu sebagai penyembah. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar
Tuhan dan hatiku bersuka padamu. Selain yang terbaik, yang agung dan sejati di hadapan tanah-Mu, Yesus bagi kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan yang hatiku bersuka padamu. Yesus Tuhan terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Terima kasih Bapak. Di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Amin. Di dalam hadirat
hadirat-Mu ada kasih, ada sukacita Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada hidup Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Ya ini semua Tuhan memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan. Dari hati kami yang berdalam Tuhan, dari pikiran kami, dari seluruh jiwa kami Tuhan. Memuji memuliakan Engkau bersama para malaikat Tuhan yang ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Ketika puji-pujian dinaikkan Tuhan, terang Tuhan dinyatakan dan terang Tuhan terus Tuhan melakukan menghabisi segala kegelapan yang ada di sekitar kita. Dan kami bersuka cita Tuhan oleh karena Tuhan setiap saat jiwa-jiwa akan mengarahkan mata mereka pada hadirat-Mu, pada tahta kemuliaan-Mu yang penuh dengan terang kasih-Mu. Terima kasih Bapa, pada saat ini Tuhan kami belajar tentang-Mu, kami belajar tentang pribadi-Mu, kami belajar bagaimana kami Tuhan menjadi seperti Engkau. Agar Roh Kudus yang membimbing setiap pikiran kami, menuntun pikiran kami, menuntun hati kami, sehingga apa yang kami terima dari Engkau tertanam di dalam hati kami, dan itu yang akan menjadikan Tuhan kemuliaan dan kemuliaan kami alami dalam kehidupan kami Tuhan, yang akan bertumbuh semakin hari semakin besar Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang sepakat berkata Amin. Haleluya. Merdeka. Merdeka. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita hari ini mau belajar tentang menjadi serupa seperti Kristus, ya, atau mau yang lainnya. Ayat firman dasarnya dari Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sudah ketemu? Amin. Roma 8 ayat 29. Silakan dibaca. Roma 8 ayat 29, mereka yang telah dipilih oleh Allah telah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian anak itu menjadi yang pertama di antara banyak saudara-saudara. Amin. Amin. Haleluya. Jadi kita ini saudaranya Yesus. Kristus Yesus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ya. Nah, banyak orang Kristen hidup dengan pola pikir ini. Aku diselamatkan supaya apa ya? Coba, bisa jawab. Kita ini diselamatkan untuk apa sih? Ya bisa bergabung dengan Bapaknya, Pak. Amin. Ya, kita diselamatkan supaya kebanyakan orang berpikir apa? Masuk surga, masuk neraka. Masuk surga, ya kan? Nah itu benar, ya kan? Tetapi belum lengkap. Ya, dikatakan di kitab Roma ini menunjukkan bahwa tujuan utama keselamatan, ya, bukan sekedar kita punya tujuan ke surga. Amin. Ya, kalau semua sekedar ya kita selamatkan, sekedar kita punya tujuan ke surga, ya sudah dari kemarin kita ke surga. Amin. Amin. Ya. Tetapi yang terjadi adalah yang menjadi tujuan keselamatan adalah kita ditransformasi menjadi apa? Serupa seperti Kristus. Itu yang utama. Surga adalah tujuan akhir, ya. Tetapi Kristus adalah tujuan hidup kita hari ini. Amin. Ya. Jadi Roma 8 ayat 29 karena sebab semua orang dipilihnya dari semula. Dipilihnya dari semula artinya apa? Dikenal sebelumnya. Jadi ada suatu pengetahuan, Tuhan tahu dari awal, ya. Dia mengetahui siapa yang akan menerima tawaran keselamatan ini. Tapi bukan dia yang menentukan pilihan mereka. Amin. Bisa nolak nggak? Ketika kita dikabarkan diberitakan Injil keselamatan, atau bisa. ketika kita memberitakan Injil, ada yang orang bisa nolak nggak? Bisa. Ya. Jadi Allah tahu respon mereka ketika Injil sampai pada mereka. Ya. Sehingga Allah itu mengenal mereka sebelumnya. Ya. Di dalam Efesus 1 ayat 4, Efesus 1 ayat 4 dikatakan seperti ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
Ya, Allah sudah memilih kita supaya apa? Supaya kita ini kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Bukan supaya kita selamat. Ini tujuan awalnya seperti itu. Tujuan awalnya supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ketika manusia ini ya keluar dari rancangan keselamatan itu, ya perlu ada karya keselamatan dulu. Tapi tujuan akhirnya tetap sama, apa? Menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Ya. Tuhan Maha tahu, tetapi Alkitab juga menyatakan sesuatu yang ini mungkin mengejutkan. Ya, kita lihat. Siapa yang percaya Allah itu Maha tahu? Ya. Ya. Nah, di Yeremia 19 ayat 5. Karena seperti ini. Mereka telah Yeremia 19 ayat 5 ya. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakar pada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan, ya, atau aku katakan dan tidak pernah timbul dalam hatiku. Ini Allah ngomong seperti itu. Cara seperti itu. Satu, dia berkata, aku nggak pernah menyuruh, aku nggak pernah berkata-kata seperti itu. Bahkan di dalam hatiku pun nggak pernah timbul seperti itu. Seperti itu. Perkara seperti itu nggak pernah. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah tidak selalu menggunakan kemampuannya untuk mengetahui segala sesuatu secara detail terutama kejahatan. Amin. Ya, contohnya lagi Yeremia 32:35. Ya. Yeremia 32:35. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka pada Moloch sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, ya, tidak pernah perintahkan, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku. Yakni hal melakukan kejijikan ini sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Ya. Mengapa? Karena kasih yang sejati itu membutuhkan relasi yang sejati, membutuhkan hubungan yang sejati, membutuhkan pilihan yang sejati. Amin. Bukan sesuatu yang dipaksakan, bukan sesuatu yang diatur atau diarahkan. Ya. Jadi Allah itu suatu hubungan yang apa ya? Yang nyata tuh, yang dia mau ya dengan kita ini. Ya, bukan yang berjarak. Contohnya seperti ini. Ya. Kejadian 18 ya. Kejadian 18 ayat 20 sampai 21. Akan dibaca. Kejadian 18 20 21. Kejadian 18 ayat 20 sampai 21. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Tuhan turun untuk melihat keadaan Sodom dan Gomora. Oleh karena apa? Ada orang-orang yang melapor pada Tuhan. Ya kan? Ini loh Sodom dan Gomora keadaan seperti ini. Ya kan? Tuhan turun untuk melihat. Ya. Sekarang coba Kejadian 22 ayat 12. Kejadian 22 ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Amin. Amin. Sekarang aku tahu bahwa kau takut akan Allah. Jadi sesuatu Tuhan pun juga ingin ada hubungan sehingga dia yakin, dia tahu, oh iya, kamu ini benar-benar takut akan Allah gitu. Ya.
kamu punya hubungan dengan aku ini lebih dari apapun juga. Ya. Takut akan Allah itu seperti ini, bukan takut akan Allah itu bukan kayak kita takut di tempat gelap atau takut sesuatu yang mengerikan atau yang mengkhawatirkan. Enggak. Takut akan Allah ini karena kita ini kagum gitu sama. Saking kagumnya kita sama Allah sehingga hati kita ini terpaut sama Dia dan kita ini mau menyatakan, mau memberikan apapun untuk Dia. Kita takut akan Allah. Amin. Ya, kayak kita dengan pasangan kita ketika kita mau tertarik sama pasangan kita nyatakan gitu. Kita mau meluapkan perasaan kita sehingga supaya terjadi hubungan yang baik. Amin. Seperti itu. Ya. 1 sampai 15 ayat 11. 1 sampai 15 ayat 11. 1 sampai 15 ayat 11. Yuk, silakan baca. Aku menyesal telah mengangkat Saul menjadi raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan perintahku. Samuel sedih dan sepanjang malam ia mengeluh kepada Tuhan. Amin. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Raja menyesal dengan keputusan dia. Ya. Jadi di sini kelihatan ternyata kita ini tidak dipaksa atau ditakdirkan, diarahkan Tuhan seolah kita nggak bisa apa-apa. Gitu. Seolah kita nggak bisa memutuskan apa-apa. Gitu. Ya kan? Seperti robot. Gitu. Ya seperti itu. Dan mau ada hubungan. Ya. Allah itu memiliki kemampuan untuk mengetahui segalanya. Amin. Tetapi atas kehendaknya sendiri, Ia memilih untuk tidak mengetahui secara detail. Agar hubungan Dia dengan manusia itu tetap hidup dan nyata. Ya. Jadi Allah ini bukan Dia yang menulis menetapkan dosa Anda. Ya. Allah bukan yang mengatur tragedi-tragedi hidup kita, bukan Allah. Ya. Allah adalah Bapa yang berjalan bersama anak-anaknya. Amin. Bersama-sama dengan kita. Ketika kita dengan anak kita gandeng, ya kan, supaya dia tetap berjalan. Tiba-tiba dia tersandung, apa itu keinginan bapaknya? Enggak loh. Ya. Dan seperti itu. Ketika anak kita terjadi sesuatu yang tidak baik, dimanapun dia berada, apakah itu keinginan kita, bapaknya, orang tuanya? Kan enggak. Ya kan? Apakah itu keuntungan kepentingan bapak di surga juga? Kan enggak. Ya. Setiap orang punya hak, punya kehendak, ya. Sehingga makanya kita perlu ngerti bagaimana siapa kita ini gitu. Ya. Banyak kadang-kadang orang bilang, wah aku nasibku seperti ini loh. Nasibku jadi orang ganteng seperti ini loh. Nasibku jadi orang yang tidak sekolah seperti ini. Ya memang nasibku seperti ini. Ya udah terima aja. Kebanyakan orang seperti itu. Ya, dan seperti itu. Ya. Kita berhak ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik. Aku tidak. Ini bukan identitas diriku dan Kristus. Ya. Nah, di sini dikatakan apa? Predestinasi. Ya. Tuhan menentukan siapa yang diselamatkan dan siapa yang binasa, tidak seperti itu. Ya. Predestinasi ini seperti nasib. Karena oh ya kamu mau ditakdirkan untuk selamat, ya selamat. Ya. Kalau kamu ditakdirkan untuk tidak selamat, ya tidak selamat. Sampai kapanpun ya tidak selamat. Ya, padahal tidak seperti itu. Ya. Kita pernah belajar demikian dalam Roma 8 ayat 29. Ya, Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 dikatakan seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang suluk di antara banyak saudara. Mereka yang dikenal sebelumnya, amin. Artinya apa? Bukan semua manusia, bukan orang yang ditolak seperti itu bukan. Ya, predestinasi artinya tetapi mereka yang Allah ketahui akan menerima Kristus. Amin. Ya. 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2.
1 Petrus 1 berkata seperti ini, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu. Amin. Amin. Jadi Allah ini tidak mempredestinasikan orang untuk binasa, tetapi mempredestinasikan orang yang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kalau dia belum selamat, belum ada predestinasi tuntutan Allah untuk menjadi serupa dengan Kristus, tidak mungkin bisa. Amin, bisa. Kayak sama, kayak sebelum orang kita semua masuk dalam halaman kemudian rumah ini, nggak ada satupun yang bisa bersama-sama musik di sini. Amin. Ya, sama. Kalau orang belum bisa masuk ke sini, dari satu dengan Tuhan, dia nggak akan pernah melihat Tuhan. Dan kalau dia tidak pernah melihat Tuhan, bagaimana dia bisa menjadi serupa seperti itu? Amin. Jadi ini predestinasi ini khusus untuk orang yang sudah percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, nah tujuannya apa? Tadi menjadi serupa dengan Kristus. Ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi keselamatan bukan tentang memperbaiki manusia lama, tidak. Manusia lamanya seperti ini harus diperbaiki, tidak. Tapi keselamatan itu melahirkan manusia baru yang kemudian menjadi serupa dengan Kristus. Itu keselamatan. Ya. Sehingga dikatakan di depan Tuhan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang atau sudah datang. Sudah datang. Amin. Amin. Ya. Kristus ada di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. Jadi kalau Kristus belum ada di dalam kita, tidak ada pengharapan kemuliaan. Sesuai dengan apa yang Kristus miliki. Kalau dimuliakan di dunia ini banyak orang, ya kan, tidak perlu diselamatkan. Dia banyak disanjung-sanjung. Dia cukup kaya, atau dia cukup ganteng, atau dia cukup cantik, ya. Dia cukup smart, ya. Pasti akan disanjung-sanjung. Tapi di sini kira-kira pengharapan akan kemuliaan di dalam Kristus. Jadi kita tidak sedang berusaha menjadi seperti Kristus, tidak seperti itu. Tapi kita sedang belajar hidup sesuai dengan siapa kita ini di dalam Kristus. Bisa bedakan enggak? Ya. Jadi kita tidak sedang berusaha menjadi seperti Kristus. Kayak seorang anak kita, dia nggak bisa berusaha menjadi ayahnya, nggak bisa. Gitu. Tetapi dia bisa belajar hidup bersama-sama dengan ayahnya. Dan dia tahu siapa ayahnya, dan dia tahu jati diri dia di dalam keluarga itu. Amin. Seperti itu, seperti Kristus. Ya. Tidak berusaha, aku harus mirip banget kayak dulu beberapa kali kalau ketemuan keluarga, ya, suaramu kayak bapakmu ya. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Ya, tapi tidak persis. Amin. Ya. Tuhan tidak menuntut itu semua. Menuntut kamu harus persis seperti itu enggak. Tapi gini, kamu harus hidup ya sesuai dengan siapa kamu di dalam aku. Itu yang dinamakan serupa dengan Kristus. Nah, transformasi terjadi melalui pola pikir, bukan tekanan. Amin. Ya, perubahan sejati terjadi melalui pembaruan pikiran, bukan melalui rasa bersalah. Tidak. Oh itu aku dosa, berarti aku harus seperti ini. Tidak seperti itu. Aku udah melakukan kesalahan, bisa nggak ya aku memperbaiki diri? Ya akan pernah bisa. Ya. Tetapi pembaruan kita harus pergi dari pikiran kita. Ya kan? Dikatakan dalam Roma 12:22, berubahlah oleh pembaruan budimu, bukan lupakan kesalahanmu. Kamu harus bertobat dan lain sebagainya. Tidak seperti itu yang pertama. Pertobatan perlu supaya kau berbalik kepada Tuhan. Tetapi selesai dan kemudian mulai dibaharui akal budi. Ya, pembaharuan akal budi. Dikatakan dalam firman Tuhan, bijaksana dalam hal yang baik
dan bersih terhadap kejahatan. Bijaksana terhadap hal yang baik dan bersih terhadap kejahatan. Artinya apa? Ini bicara tentang apa yang kita pikirkan. Bijaksana dalam hal yang baik. Dan jangan sekalipun berpikir tentang hal-hal yang jahat. Amin. Ya. Filipi 4 ayat 8. Ini ayat yang terkenal. Filipi 4 ayat 8. Jadi apapun kondisi kita, sejelek seburuk apapun kondisi kita, ini harus menjadi pegangan dengan kehidupan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya apa? Yuk baca bareng-bareng 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. 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 Ya, pikirkan itu semua. Ya. Kecuali kamu lagi gini enggak dikatakan seperti itu. Apapun. Akhirnya kan akhirnya. Jadi ketika kita mengalami banyak segala sesuatu yang mungkin nggak nyaman atau nyaman sekalipun, tetap akhirnya pikirkan ini semua. Jadi kita menjadi serupa dengan apa yang kita pandang dan pikirkan secara terus-menerus. Kita akan menjadi serupa di situ. Kita semua itu diubah menjadi serupa dengan gambarnya, bukan dengan usaha daging kita, bukan dengan usaha fisik kita, tetapi dengan memandang Yesus dan percaya kepada semua karyanya di dalam kehidupan kita. Amin. Itu seperti itu. Makanya Roma 8 ayat 30 berkata seperti ini. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Jadi rantainya ini terus tidak terputus. Yang pertama Allah yang memulai, Allah yang melanjutkan, dan Allah yang menyelesaikan. Amin. Ya. Jadi biarkan Dia bekerja dalam hidup kita, memperbaharui kehidupan kita. Kita tidak percaya sepakat dengan apa yang Dia katakan. Ya. Jadi menjadi serupa seperti Kristus ini bukan kewajiban yang menekan kita, bukan. Ya. Sampai kita stres apa nggak bisa. Ini caranya serupa seperti Kristus, tidak seperti itu. Ya. Bukan standar yang menghukum juga. Gitu. Kalau kamu belum menjadi serupa seperti Kristus dan ini, yuk lanjut aja. Gitu. Jangan, aku bisa ya. Jangan-jangan nanti aku dihukum. Aku nggak serupa Kristus, nanti aku masuk neraka seperti itu. Oke? Jadi serupa seperti Kristus ini adalah janji kasih karunia Allah yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Dan itu pasti terjadi. Amin. 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 Ya. Lahir ya, kesimpulannya. Kesimpulannya adalah Allah tidak memanggil kita untuk hidup di dalam ketakutan akan takdir. Ya. Kenapa? Banyak orang yang takut, aku ini kondisiku seperti itu, takdirku seperti ini. Wah, terus gimana ya? Nanti anakku ya? Nanti cucuku gimana ya? Mereka juga akan mengalami seperti aku. Ya, tidak seperti itu. Ya. Allah tidak memanggil kita untuk hidup dalam ketakutan, karena Dia juga tidak memberikan kita ketakutan. Ya. Dan ketakutan tentang kondisi kita hari ini atau kondisi dulu orang tua kita. Orang tua aku dulu sakit ini, berarti aku takdirku juga akan. Kamu keturunan orang diabetes nggak? Jangan dipercaya itu. Ya. Kalau kita keturunan orang diabetes, kita jangan turun, kita nanjak aja. Ya. Nah, tetapi dalam kepastian kasih karunia, jadi kasih karunia ini bukan hal yang lemah, bukan suatu hal yang bias, tapi itu pasti. Gitu. Karena apa? Allah semua yang kerjakan. Allah Dia memulai, Dia melanjutkan, dan terus Dia sampai selesai. Amin. Jadi pasti selesai. Ya. Kita tidak diselamatkan karena kita serupa Kristus, tetapi karena kita diselamatkan, kita sedang dijadikan serupa dengan Kristus. Amin. Jadi
dia bikin hukum, kamu akan diselamatkan kalau kamu sudah serupa seperti Kristus, kalau kamu sudah tidak berbuat dosa lagi, kalau kamu sudah tidak merokok lagi, kalau kamu sudah tidak bohong lagi, kamu nanti akan diselamatkan. Tidak seperti itu. Tapi kita ini diselamatkan supaya kita serupa dengan Kristus, supaya perbuatan kita ini mencerminkan Kristus yang sebelumnya mungkin masih merokok, mungkin masih berbohong, mungkin masih suka mangkel, jengkel, marah, tersinggung, ya. Tetapi kita diselamatkan supaya itu nanti semakin lama, makin sedikit, sehingga yang terjadi ketika kita berpikir tadi apa yang baik, apa yang mulia, apa yang benar, yang sedang didengar, itu yang kita pikirkan terus, sehingga apa? Kita akan menjadi serupa seperti Kristus. Amin. 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 Kabar baik. Kabar baik. Haleluya. Berkat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih pada akhirnya kami mengetahui dan biarlah apa yang kami dengar hari ini tekanan dalam hati kami, bahwa Engkau menyelamatkan kami bukan karena prestasi kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kami sudah benar, sudah kudus, tetapi karena kami Kau selamatkan supaya kami menjadi serupa seperti Engkau. Dan hari ini Engkau terus melanjutkan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah menerima keselamatan daripada Allah, dan kami hari ini mengalami pembaruan budi kami, sehingga kami pada akhirnya Engkau selesaikan menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh sangat baik, dan kami tidak bisa mengerjakan itu semua, tetapi Engkau sanggup melakukannya itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya bersepakat berkata Amin. Merdeka. Merdeka.